Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan serta tips dan triks komputer. Baik Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait peluang lolos guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2021 berdasarkan fakta hasil ujian P3K guru tahap yang kedua. Jadi di sini kita akan mencerna sedikit terkait hasil ujian beberapa teman yang mengupload nilai-nilai yang didapatkan baik itu di WhatsApp ataupun di Facebook. Kita coba teliti, kita coba simpulkan seberapa besar peluang lolos teman-teman kita ini berdasarkan fakta hasil ujiannya, dan yang kami doakan sendiri agar nantinya teman-teman guru honorer semuanya lulus menjadi ASN P3K seperti itu ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman guru sekalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini ada sebuah hasil yang cukup fantastis teman-teman ya. Ini di tempat admin sendiri, seorang guru honorer non afirmasi ya. Jadi guru honorer ini kategori non afirmasi, luar biasa ya. Beliau mendapatkan nilai yang cukup fantastis ya, yaitu untuk manajer sosiokulturalnya mendapatkan nilai 189 ya. Kemudian wawancaranya itu full nilai itu 40, dan yang mengejutkan dan sangat luar biasa itu adalah nilai teknisnya mendapatkan nilai 380. Bahkan pemilik serdik pun mengatakan merinding melihat hasil yang didapatkan oleh salah satu teman yang berstatus guru honorer non afirmasi seperti itu ya. Di sini dikatakan di postingan terakhirnya, alhamdulillah ada usaha ada hasil. Ya, salah satu teman yang memberikan apresiasi, selamat Bu, semoga rezeki mengisi formasi tahun ini. Luar biasa teman-teman ya. Ini salah satu nilai yang sangat tinggi yang admin lihat di beberapa pagelaran ya. Artinya di sepanjang pagelaran di tahap kedua ini salah satu nilai sangat tinggi ya untuk guru non afirmasi. Sama sekali tidak ada afirmasi teman-teman ya. Mudah-mudahan ibu ini lolos ya menjadi ASN P3K di tahun 2021. Nah di sini kita tentunya melihat bahwasanya guru ini atau ibu ini otomatis sudah masuk di posisi P1 teman-teman ya. Kenapa? Karena teknisnya ini sudah melampaui 320 sebagai passing grade yang ditetapkan di Kepmenpan RB nomor 1127 seperti itu. Sedangkan wawancaranya ini bahkan benar semua teman-teman ya. Dan untuk mansosnya ini kira-kira kurang sekitar 11 poin lagi untuk mencapai nilai sempurna. Luar biasa teman-teman ya. Dan otomatis guru ini masuk ke dalam kategori P1. Andaikan seperti ini, kebetulan kalau tidak salah formasi di tempatnya itu sekitar 2 guru honorer yang dibutuhkan guru kelas. Sedangkan formasinya kita tidak ketahui ya, tapi yang menurut informasi yang beredar ada satu sardik yang melamar di sana. Nah, kalau misalkan ada satu sardik yang melamar di sana, berarti otomatis berpeluang untuk mengunci satu jatah di formasi guru ini yang mencapai nilai fantastis untuk kategori guru non afirmasi. Nah, kalau kita berbicara peluang, tentunya dari segi nilai guru ini lulus ya, lulus passing grade. Tapi kalau kita berbicara lulus menjadi ASN P3K, di sini kita belum ketahui karena kita tidak bisa mengecek pesaing kita dalam satu sekolah. Itu yang jadi persoalan teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari perolehan nilainya, ini yang sangat fantastis, sangat tinggi sekali. Besar kemungkinan itu kita yang penting tidak ada guru berserdik ya. Artinya kalaupun ada satu guru berserdik yang kita ketahui, mudah-mudahan tidak ada lagi guru berserdik yang lain yang melamar di sekolah ini karena jatah formasi yang disediakan cuma 2. Sayang sekali nilainya ini sangat tinggi ya, patut untuk diapresiasi, apalagi beliau ini adalah guru non afirmasi. Terkait peluangnya mungkin sekitar ya 80% sampai 90% ini bisa lolos menjadi ASN dengan catatan tidak ada guru serdik lebih dari 1 untuk bersaing di sekolah tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Karena kalau ada guru serdik otomatis akan mendapatkan nilai full ya 500. Jadi nantinya akan diadu dengan nilai perolehan terakhir ya. Nilai perolehan terakhirnya antara ibu ini dengan guru yang berserdik. Nah, besar kemungkinan kalah teman-teman ya, seperti itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada guru cerdik yang melamar di sini tetapi justru tidak lolos di wawancara ataupun sosiokultural manajerial. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, yang bisa jadi membawa peluang menjadi 100% kelolosan untuk guru non afirmasi ini dengan potensi kelulusan yang sangat luar biasa mengingat nilainya ini sangat tinggi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini salah satu postingan dari teman lagi yaitu alhamdulillah ya, nilai teknis 250, wawancara 37, luar biasa wawancaranya lumayan tinggi ya. Manajerial 188, dapat afirmasi teman-teman ya, dapat afirmasi K2 dan usia berarti otomatis mendapatkan 125 poin. Nah, 250 ditambah 125 poin, nah, itu otomatis mendapatkan nilai 375. Luar biasa. Ini juga fantastis teman-teman ya. Ini sangat fantastis. Wawancaranya tinggi sekali. Manajernya juga luar biasa. Jadi kalau berbicara peluang, ini sudah lulus passing rate teman-teman ya. Terkait peluang lolos menjadi ASN, kita cek dulu berapa pesaing yang ada di sekolah ibu ini. Kalau ada cerdik, ada afirmasi yang lain, tinggal kita melihat nilai terakhir mereka semua. Yang jelasnya kita tidak bisa mengecek pesaing kita. Jadi peluang ibu ini lolos ini luar biasa ya. Sekitar kita ambil saja target sekitar 80 sampai 90% jadi ASN ya, mengingat nilainya ini sudah memenuhi semua, bahkan luar biasa ya. Masuk ke dalam kategori apa? P1, P2 atau P3? Otomatis masuk P1. Karena setelah ditambah afirmasinya, nilainya mampu melewati passing grade P1 yaitu 320. Nah, kita ketahui bahwa P1 itu sangat diprioritaskan teman-teman ya untuk lolos karena ada 3 kategori berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tabelnya teman-teman ya. Ini adalah salah satu tabel yang dipedomani. Ini berdasarkan apa namanya teman-teman ya, Kepmenpan RB nomor 1169. Seperti ini tabelnya teman-teman ya. Luar biasa ya. Nah, ini kategori 1. Tentunya saya sudah sering jelaskan ya. Jadi teman-teman perhatikan saja. Ini yang garis merah. Ini passing grade teknis untuk guru kelas itu untuk P1 320, sedangkan P3 itu adalah 270, seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini lagi teman-teman ya. Maaf admin boleh tanya ya. Jadi bertanya di kolom komentar. Saya sudah selesai tes tahap 2 sesi 1 alhamdulillah. PGSD ya, berarti formasinya guru kelas ya, berarti passing grade 320 dengan 270. Nah, usia saya ini 35, berarti dapat poin 75. Hasil dari tes Mansos 185, wawancara 36 dan teknis 245. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu dengan 75. Ya, 245 tambah 75 berarti 320 ya. Berarti 245 berarti 0 simpan 1. Jadi kita jumlahkan dulu teman-teman ya. Oke. 200 begini ya. Berarti nilainya ini adalah 245 dijumlahkan dengan 75. Berarti mendapatkan nilai 320. Oh, selamat Bu ya. Jadi Ibu masuk ke dalam kategori lolos passing grade. Jadi pertanyaannya terjawab. Apakah saya lolos passing grade? Ya, lolos. Itu 320. Berarti masuk ke dalam P1 karena mampu mencapai nilai ambang batas untuk P1 atau kategori 1. Yang passing grade guru kelasnya itu adalah untuk teknis 320. Kalau manajerial sosiokultural wawancara itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Nah, peluang lolos ini sangat besar. Kalau P1 itu sangat besar ya. Peluang lolosnya P1 dibandingkan P2 dan P3 itu P1 lebih besar. Berarti kita bisa berkesimpulan ya, sekitar 80 sampai 90% peluang lolos ya. Nah, seandainya tidak ada cerdik ya, mungkin ibu ini sudah lolos ya. Ini nilainya cukup tinggi sekali teman-teman ya. Tapi kalau lolos passing grade is oke, lolos ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada salah satu teman ya yang mengirim lagi guru honorer ya. Teknisnya ini 295, Mansos 188 dan wawancara 34. Pertanyaan sekarang, yang jadi pertanyaan, ini guru kelas SD juga. Berarti kita sisa jumlahkan 75. Ini tinggi sekali teman-teman ya. Kalau anggaplah usia berarti ditambah 75, tapi kalau anggaplah tidak ada afirmasinya, maka nilai teknisnya ini sudah cukup ya untuk menempati posisi passing grade 3.
Nah, jadi masuk ke dalam kategori 3, P3. Kenapa? Karena mampu melewati 270 teman-teman ya. Tapi kalau dia memiliki afirmasi, maka secara otomatis dia masuk ke dalam P1. Nilai-nilai seperti ini lumayan tinggi teman-teman, ini sangat tinggi. Dan potensi kelulusan itu sekitar 80-90% untuk ASN. Kalau P3K, kalau passing grade otomatis sudah lolos passing grade ya, dia sudah posisi P3. Ini cuma prediksi teman-teman ya, prediksi. 80-90. Kenapa? Karena kita hanya berdasarkan perolehan nilai saja. Kita tidak bisa mengira-ngira terlalu menjauh karena kita tidak bisa mengecek berapa nilai yang didapatkan juga oleh para pesaingnya. Seperti itu teman-teman. Itu yang jadi masalah. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada yang pertama. Mas Abil, saya guru kelas teknis murni. Nilai murni teknisnya 300 ya. Afirmasi usia 35. Maka saya masuk P1, P2 atau P3? Please jawab. Nah, jadi ini gampang sekali hitungnya. Nilai teknis murni ini kan sudah 300. Kita sisa tambahkan berapa jumlah nilai afirmasi usia 35. Berarti tambah 75 saja. Berarti mendapatkan nilai 375. Otomatis masuk ke dalam kategori P1 teman-teman ya. Karena melewati passing grade 320. Seperti itu. Luar biasa. Peluang lolos ini sangat besar teman-teman ya. Mudah-mudahan lolos jadi ASN. Kendalanya ya, apabila kita harus bersaing dengan Cerdik, itu kita tidak bisa menyangka ya. Andaikan afirmasi Cerdik itu tidak 100%, maka betul-betul ya, guru non afirmasi ini pasti banyak yang auto ASN P3K. Ini nilainya banyak, tinggi-tinggi semua teman-teman ya. Ini tinggi-tinggi nilainya. Ini teknis 220, sosiokultural 177, wawancara 33. Afirmasi ada 2. Oh, ini full sertifikat pendidik ya. Ini langsung poin 500. Peluang lolos ya 90% sampai 100% ya. Karena dia pemilik Cerdik. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi teman-teman ya. Untuk manajerial 159, wawancara 33, teknis 255, PGSD usia 36 tahun. Berarti dapat afirmasi 75. Kita fokus dulu di teknisnya. Teknisnya ini jika kita jumlahkan 75 ya. Berapa kira-kira? 255 tambah 75. Ya, 10 simpan 1 ya. Sini. 7 tambah 5 berarti 12, 13. Berarti 330, berarti masuk ke dalam kategori P1 teman-teman ya. Passing grade 1 seperti itu ya. Nah, untuk manajerial aman, wawancara juga it's okay, aman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi pertanyaannya, mohon penjelasannya Bapak Ibu, apakah kemungkinan lulus? Ya, besar kemungkinan lulus karena Ibu ini sudah lolos passing grade bahkan P1. Peluang lolos besar sekali. Kita tinggal melihat berapa perolehan nilai pesaing-pesaing Ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi yang terakhir ya. Nilai hasil ujian hari ini. Manajerial 182, wawancara 34, teknis 140. Usia 44 tahun, apakah bisa lulus? Nah, ya, usianya 44 tahun. Teknisnya 140, anggaplah guru kelas ya. Karena dia tidak melampirkan dia pilih formasi apa. Kalau 140 ditambahkan afirmasi usia, kita di sini cek. Tambah saja 140 tambah 75. 5 simpan 1. 7 tambah 4 11 tambah 1 2 simpan 1. Berarti 225. Oke. Ya, gagal ya. Bukan gagal, tapi tidak lolos passing grade ya. Karena 140 tambah 75 itu belum mencapai ambang batas apakah itu P1 atau P3. P1 kan 320. Sedangkan P3 itu 270. Nilainya cuma 225 teman-teman ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saya videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.